Pernahkah Anda bertanya, mengapa surat yang hanya terdiri dari 4 ayat ini disebut setara dengan sepertiga Al-Quran? Dan mengapa para ahli makrifat begitu menjaga satu amalan sunyi yang jarang dibahas, membaca Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh? Ini bukan tentang angka, bukan pula tentang ritual kosong, tetapi tentang sesuatu yang bekerja diam-diam di kedalaman jiwa, mengubah cara pandang, menata ulang batin, dan menggeser arah hidup tanpa terasa. Banyak orang membacanya, namun sangat sedikit yang benar-benar memahami apa yang sedang disentuh oleh ayat-ayat ini. Jika Anda merasa hidup sering gelisah tanpa sebab, doa terasa jauh, atau hati lelah meski ibadah tidak ditinggalkan, mungkin ada satu rahasia sederhana yang belum Anda sadari. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena apa yang akan dibahas bukan sekadar pengetahuan, melainkan undangan untuk mengalami langsung kedalaman tauhid yang sesungguhnya. Bab 1. Misteri kehadiran Al-Ikhlas di pagi hari. Pernahkah kita merasakan ketenangan yang begitu dalam setelah fajar menyingsing, ketika udara masih membawa kesejukan yang seolah menyingkap tirai antara dunia dan dimensi yang lebih halus? Di saat seperti itu, jika kita menundukkan diri dan memusatkan hati kepada Sang Pencipta, ada gelombang getaran ruhani yang halus, seakan setiap helaan napas membawa pesan yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Surat Al-Ikhlas, dengan kesederhanaannya yang menakjubkan, menyimpan rahasia yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang ikhlas, tanpa embel-embel kepentingan duniawi, dan ketika dibaca 11 kali setelah subuh, ia membuka pintu-pintu pemahaman yang menembus ruang dan waktu, menghubungkan kita dengan cahaya yang lebih agung dari yang bisa dilihat mata. Di balik setiap huruf dan kata yang tersusun dalam surat ini, tersimpan makna tauhid yang tidak sekadar pengakuan verbal, tetapi pengalaman batin yang mendalam. Ketika kita membacanya dengan penuh konsentrasi, hati mulai merasakan getaran kesatuan yang halus, seakan batas antara pencipta dan makhluk menjadi tipis, dan setiap denyut jantung seolah menari mengikuti irama ilahi. Ada misteri tersendiri dalam kesederhanaan Al-Ikhlas. Meski hanya 4 ayat, kedalaman maknanya mampu menembus samudra pemikiran manusia, mengingatkan kita bahwa hakikat keesaan Allah bukanlah konsep yang bisa dijangkau akal semata, melainkan pengalaman spiritual yang hanya bisa diresapi dengan kerendahan hati. Setiap kali surat ini diulang 11 kali, pada waktu setelah subuh, ada suatu resonansi yang terbentuk dalam jiwa, sesuatu yang menggetarkan lapisan-lapisan kesadaran yang lebih tinggi. Getaran ini bukan sekadar efek psikologis, melainkan fenomena ruhani yang menghubungkan diri kita dengan alam yang tak terlihat, di mana setiap kata menjadi doa, setiap napas menjadi pengingat akan keagungan Tuhan, dan setiap detik menjadi saksi bisu dari perjalanan spiritual yang menuntun kita keluar dari bayang-bayang kebingungan duniawi menuju cahaya pengetahuan hakiki. Disinilah misteri surat ini mulai menampakkan wajahnya, tidak melalui penglihatan, tetapi melalui kehadiran yang bisa dirasakan oleh hati. Di dalam keheningan pasca subuh, dunia terasa seakan menahan napas, memberikan ruang yang sempurna bagi energi ruhani untuk menembus kesadaran. Membaca Al-Ikhlas 11 kali dalam kondisi ini bukanlah rutinitas biasa, tetapi sebuah ritual batin yang mampu membangunkan jiwa dari kantuk materialisme. Ada sensasi halus yang muncul, rasa ringan yang mengalir dari dada, kedamaian yang meresap hingga ke ujung saraf, dan kesadaran bahwa kita sedang berada dalam momen yang melampaui sekadar dunia fisik. Disinilah setiap kata menjadi sakral, dan setiap pengulangan membuka lapisan baru dari makrifat yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk kehidupan. Namun yang paling menakjubkan dari pengalaman ini bukan hanya ketenangan atau keindahan resonansi spiritual, tetapi kesadaran akan keterhubungan mutlak antara diri yang fana dengan Sang Maha Abadi. Dalam kesederhanaan Al-Ikhlas, jiwa manusia diingatkan bahwa segala pencarian duniawi, kekhawatiran, dan rasa takut hanyalah bayangan sementara. Ketika dibaca dengan keikhlasan, surat ini menjadi cahaya yang menuntun hati untuk mengerti satu hal yang paling fundamental, bahwa hakikat penciptaan, keberadaan, dan seluruh realitas berpijak pada satu sumber yang tak terbagi,
yang kehadirannya melampaui ruang dan waktu, namun selalu dekat dengan mereka yang menundukkan diri dengan tulus. Bab 2. Getaran Tauhid yang membangunkan kesadaran jiwa. Ketika seseorang mengucapkan Al-Ikhlas setelah subuh dengan kesadaran penuh, sesungguhnya ia sedang memasuki wilayah batin yang jarang disinggahi oleh kebanyakan manusia. Di waktu ketika cahaya matahari belum sepenuhnya menguasai langit, jiwa berada dalam kondisi paling jujur, belum tercemar oleh hiruk-pikuk dunia, dan belum dibebani oleh peran-peran sosial yang melelahkan. Di saat inilah tauhid tidak lagi sekadar konsep yang dihafal, melainkan denyut kehidupan yang terasa nyata. Seolah kalimat Allah Maha Esa bukan diucapkan oleh lidah, tetapi muncul langsung dari kedalaman kesadaran yang paling sunyi. Pengulangan 11 kali bukan tanpa makna, karena setiap bacaan membawa lapisan kesadaran yang berbeda, menembus dinding ego yang selama ini membungkus diri manusia. Pada bacaan pertama, hati mulai menenangkan diri. Pada bacaan berikutnya, pikiran perlahan melepas keterikatan. Hingga pada bacaan-bacaan selanjutnya, muncul rasa pasrah yang lembut namun kokoh. Di titik tertentu, seseorang tidak lagi merasa sedang membaca, melainkan sedang disaksikan oleh kehadiran ilahi, sebuah kondisi batin yang sulit dijelaskan, tetapi sangat nyata bagi mereka yang pernah merasakannya. Tauhid dalam Al-Ikhlas bukanlah tauhid yang kering, melainkan tauhid yang hidup dan berdenyut, mengalir seperti cahaya ke seluruh relung jiwa. Ketika ayat-ayatnya diresapi, ada pemahaman mendalam bahwa segala sesuatu yang selama ini dianggap penting ternyata rapuh dan sementara. Dunia dengan segala janji dan ketakutannya mulai kehilangan cengkeramannya, digantikan oleh kesadaran bahwa hanya satu yang benar-benar ada, satu yang tidak bergantung, satu yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, satu yang tidak bisa diserupakan dengan apapun yang pernah terlintas dalam pikiran manusia. Dalam kondisi ini, jiwa seakan dibangunkan dari tidur panjang yang meninabobokan, tidur yang membuat manusia lupa bahwa dirinya hanyalah hamba. Setiap pengulangan Al-Ikhlas setelah subuh menjadi seperti ketukan halus di pintu hati, mengingatkan bahwa kehidupan sejati bukanlah tentang apa yang dimiliki, melainkan tentang kepada siapa diri ini bersandar. Kesadaran ini tidak datang dengan ledakan emosi, tetapi hadir sebagai ketenangan yang dalam. Ketenangan yang membuat seseorang mampu memandang hidup dengan kejernihan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Disinilah rahasia sebenarnya mulai terungkap, bahwa kekuatan Al-Ikhlas tidak terletak pada banyaknya bacaan semata, tetapi pada kesiapan jiwa untuk melepaskan segala sandaran selain Allah. Ketika 11 kali bacaan itu dilakukan dengan kehadiran hati, perlahan terbentuk medan kesadaran baru, di mana rasa takut berkurang, harapan duniawi melemah, dan keyakinan kepada Allah menguat tanpa perlu pembuktian logika. Inilah getaran tauhid yang membangunkan jiwa, bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk hidup di dalamnya, dengan kesadaran ilahi yang utuh. Jika Anda ingin, saya akan lanjutkan bab 3 dengan nuansa yang lebih dalam lagi, mulai menyentuh rahasia hubungan Al-Ikhlas dengan pembuka rezeki batin, perlindungan gaib, dan kejernihan takdir. Bab 3. Kunci halus pembuka rezeki batin dan kejernihan hidup. Pada titik tertentu, seseorang yang istiqomah membaca Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh akan merasakan perubahan yang tidak bisa langsung dijelaskan dengan kata-kata. Bukan perubahan yang gaduh atau dramatis, melainkan pergeseran halus dalam cara memandang hidup. Seolah kabut tipis yang selama ini menutupi realitas mulai tersingkap perlahan. Rezeki tidak lagi dipahami sebatas materi atau angka, tetapi sebagai kelapangan batin, ketepatan langkah, dan kemudahan yang datang tanpa diduga. Inilah awal dari rezeki batin, sebuah anugerah yang sering diabaikan karena tidak terlihat, namun justru menjadi fondasi bagi segala bentuk keberkahan lainnya. Al-Ikhlas bekerja pada wilayah terdalam jiwa, membersihkan sumber-sumber kegelisahan yang selama ini menghambat aliran rezeki. Ketika seseorang benar-benar memahami dan meresapi makna keesaan Allah, ia mulai melepaskan ketergantungan pada sebab-sebab lahiriah semata. Hatinya tidak lagi terpaku pada manusia, keadaan, atau perhitungan duniawi, melainkan bersandar sepenuhnya pada kehendak ilahi.
Dari sinilah muncul ketenangan yang mengundang kemudahan, karena jiwa yang tenang menjadi wadah yang lapang bagi turunnya pertolongan yang tak terduga. Pengulangan 11 kali di waktu subuh juga membentuk keselarasan antara niat, pikiran, dan tindakan. Tanpa disadari, seseorang menjadi lebih jernih dalam mengambil keputusan, lebih peka terhadap isyarat-isyarat kehidupan, dan lebih bijak dalam menyikapi ujian. Keselarasan ini bukan hasil dari strategi mental, tetapi buah dari tauhid yang meresap ke dalam kesadaran. Ketika hati lurus kepada Allah yang Esa, langkah-langkah hidup pun perlahan diluruskan, sehingga rezeki menemukan jalannya sendiri tanpa perlu dipaksa. Ada rahasia lain yang jarang disadari, bahwa rezeki seringkali tertahan bukan karena kurang usaha, tetapi karena hati yang penuh kegelisahan dan keterikatan berlebihan. Al-Ikhlas, ketika dibaca dengan kehadiran penuh, bekerja seperti cahaya yang meluruhkan simpul-simpul batin tersebut. Rasa iri, takut kekurangan, dan cemas akan masa depan perlahan memudar, digantikan oleh keyakinan bahwa segala yang ditetapkan Allah selalu datang tepat waktu. Dalam kondisi batin seperti ini, seseorang tidak hanya menerima rezeki, tetapi juga mampu merasakan nikmatnya. Pada akhirnya, kejernihan hidup yang lahir dari amalan ini menjadikan seseorang lebih selaras dengan takdirnya. Ia tidak lagi memberontak terhadap keadaan, tetapi membaca setiap peristiwa sebagai pesan yang mengarahkan dirinya kepada kedewasaan ruhani. Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh menjadi kunci halus yang membuka pintu-pintu pemahaman bahwa rezeki sejati bukan tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang merasa cukup, tenang, dan yakin di bawah naungan keesaan Allah. Bab 4. Perlindungan gaib dan perisai halus bagi jiwa. Di balik dunia yang kasat mata, terdapat lapisan realitas lain yang tidak bisa disentuh oleh panca indera, namun dampaknya sangat nyata dalam kehidupan manusia. Ketika Al-Ikhlas dibaca 11 kali setelah subuh dengan kesadaran yang jernih, ia membentuk semacam perisai halus yang melingkupi jiwa, bukan sebagai benteng yang kaku, melainkan sebagai cahaya lembut yang menjaga keseimbangan batin. Perlindungan ini tidak selalu terasa sebagai sesuatu yang spektakuler, tetapi hadir sebagai ketenangan yang stabil, rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan luar, dan kejernihan hati yang sulit digoyahkan. Tauhid murni yang terkandung dalam Al-Ikhlas memiliki kekuatan untuk menutup celah-celah batin yang sering menjadi pintu masuk bagi kegelisahan, bisikan negatif, dan energi yang melemahkan. Ketika hati dipenuhi kesadaran akan keesaan Allah, tidak ada ruang bagi ketakutan berlebihan terhadap sesuatu selainnya. Disinilah perlindungan gaib bekerja, bukan dengan meniadakan ujian, tetapi dengan menguatkan jiwa agar mampu berdiri teguh di tengah apapun yang datang, tanpa kehilangan arah dan tanpa larut dalam kecemasan. Pengulangan yang dilakukan secara konsisten di waktu subuh memperkuat medan kesadaran ini dari hari ke hari. Tanpa disadari, seseorang menjadi lebih peka terhadap suasana batin, lebih cepat menyadari ketika hatinya mulai goyah, dan lebih mudah kembali kepada ketenangan. Sensitivitas ini bukan kelemahan, melainkan bentuk kewaspadaan ruhani, di mana jiwa belajar membaca isyarat sebelum gangguan benar-benar menguasai pikiran dan perasaan. Al-Ikhlas dalam konteks ini berfungsi sebagai penyeimbang yang menjaga harmoni antara tubuh, pikiran, dan ruh. Ada banyak orang yang mencari perlindungan dengan berbagai cara lahiriah, namun melupakan bahwa perlindungan paling kokoh berakar pada tauhid yang murni. Ketika 11 kali bacaan itu meresap ke dalam hati, seseorang tidak lagi mudah terpengaruh oleh energi negatif dari lingkungan sekitar. Ia tetap hadir di tengah dunia, tetapi tidak larut di dalamnya, seakan ada jarak batin yang sehat antara dirinya dan segala hal yang berpotensi mengusik kedamaian jiwa. Inilah perisai halus yang bekerja tanpa suara, namun sangat efektif. Pada akhirnya, perlindungan gaib yang lahir dari Al-Ikhlas bukanlah tentang menjauhkan diri dari realitas, melainkan tentang menghadapi realitas dengan kesadaran ilahi yang utuh. Jiwa yang dilindungi adalah jiwa yang tahu kepada siapa ia bersandar, sehingga tidak mudah goyah oleh ketidakpastian. Dalam keadaan seperti ini, setiap hari dimulai dengan rasa aman yang mendalam, seolah seseorang berjalan di bawah penjagaan langsung dari Yang Maha Esa, tanpa perlu rasa takut yang berlebihan terhadap apapun selain kehendaknya.
Bab 5. Runtuhnya ego dan terbukanya pintu makrifat. Pada tahap tertentu dalam perjalanan ruhani, seseorang akan mulai menyadari bahwa penghalang terbesar antara dirinya dan ketenangan sejati bukanlah keadaan luar, melainkan ego yang bersemayam halus di dalam hati. Al-Ikhlas yang dibaca 11 kali setelah subuh bekerja seperti cahaya yang perlahan mengikis lapisan keakuan tersebut, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran yang tumbuh secara alami. Tanpa disadari, dorongan untuk selalu diakui, dibenarkan, dan dimenangkan mulai melemah, digantikan oleh kerelaan untuk tunduk pada kehendak yang lebih tinggi dari sekadar keinginan pribadi. Ego tidak runtuh dalam satu malam, tetapi retak sedikit demi sedikit setiap kali makna keesaan Allah benar-benar diresapi. Ketika hati memahami bahwa hanya Allah yang maha berdiri sendiri, maka segala bentuk keangkuhan manusia kehilangan pijakannya. Dalam kondisi ini, seseorang tidak lagi merasa sebagai pusat segalanya, melainkan sebagai hamba yang sedang belajar memahami perannya di hadapan yang maha mengatur. Dari sinilah muncul kerendahan hati yang bukan dibuat-buat, tetapi lahir dari kesadaran bahwa segala daya, ilmu, dan kemampuan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Saat ego melemah, ruang batin yang sebelumnya sempit mulai meluas, dan di sanalah pintu makrifat perlahan terbuka. Makrifat bukanlah pengetahuan yang bisa dipamerkan, melainkan rasa mengenal yang sunyi, dalam, dan penuh keakraban. Membaca Al-Ikhlas di waktu subuh, ketika dunia masih hening, menciptakan suasana batin yang ideal untuk rasa mengenal ini tumbuh. Seseorang mulai merasakan kehadiran Allah bukan sebagai konsep yang jauh, tetapi sebagai realitas yang sangat dekat. Lebih dekat dari segala yang pernah ia bayangkan. Dalam keadaan ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai pertemuan yang dirindukan. Hati menjadi lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran, lebih cepat tersadar ketika berbuat salah, dan lebih ringan untuk kembali kepada Allah tanpa drama batin yang berlebihan. Inilah tanda bahwa ego mulai kehilangan kendalinya, digantikan oleh kesadaran ruhani yang lebih matang. Al-Ikhlas berperan sebagai pengingat yang lembut namun tegas, bahwa tidak ada yang layak diagungkan selain Dia yang Esa. Pada akhirnya, runtuhnya ego membuka jalan bagi kehidupan yang lebih jujur dan selaras. Seseorang tidak lagi sibuk mempertahankan citra diri, tetapi fokus merawat kejernihan hati. Dari sinilah makrifat berkembang, bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai perjalanan tanpa henti menuju pengenalan yang semakin dalam kepada Allah. Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh menjadi langkah sunyi yang konsisten, menuntun jiwa dari kebisingan ego menuju keheningan yang penuh cahaya. Bab 6. Keheningan subuh dan terbukanya tabir kesadaran. Subuh bukan sekadar pergantian malam menuju siang, melainkan gerbang waktu di mana kesadaran manusia berada pada titik paling murni. Ketika Al-Ikhlas dilantunkan 11 kali dalam keheningan ini, jiwa seakan diajak memasuki ruang batin yang selama ini tersembunyi di balik kebisingan aktivitas. Tidak ada tuntutan untuk menjadi apapun, tidak ada dorongan untuk membuktikan apapun, yang ada hanyalah kehadiran diri di hadapan Allah yang Maha Esa. Di saat inilah tabir-tabir kesadaran mulai tersingkap, bukan melalui penglihatan luar, tetapi melalui rasa yang begitu dalam dan nyata. Keheningan subuh memiliki bahasa tersendiri yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersedia mendengar. Setiap pengulangan Al-Ikhlas menjadi seperti ketukan lembut yang memanggil kesadaran terdalam, mengajak jiwa untuk keluar dari hiruk-pikuk pikiran yang selama ini mengikatnya. Perlahan suara batin yang jernih mulai terdengar, bukan sebagai bisikan yang membingungkan, tetapi sebagai rasa yakin yang tenang. Dalam kondisi ini, seseorang mulai menyadari bahwa banyak kegelisahan hidup sebenarnya lahir dari pikiran yang terlalu ramai, bukan dari kenyataan itu sendiri. Ketika tabir kesadaran mulai terbuka, cara pandang terhadap kehidupan pun berubah. Masalah tidak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan jiwa. Al-Ikhlas mengajarkan bahwa segala sesuatu kembali kepada satu sumber yang sama, sehingga tidak ada peristiwa yang benar-benar terpisah dari kehendak ilahi. Kesadaran ini menghadirkan kedewasaan batin,
di mana seseorang mampu menerima keadaan tanpa kehilangan semangat dan bergerak tanpa dikuasai ketakutan akan hasil. Pengulangan yang konsisten di waktu subuh membangun kebiasaan batin untuk hadir sepenuhnya pada saat ini. Tanpa disadari, seseorang menjadi lebih fokus, lebih sadar akan niat di balik setiap tindakan, dan lebih peka terhadap dorongan-dorongan halus dalam dirinya. Kepekaan ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk mengenali arah yang perlu diperbaiki. Al-Ikhlas berfungsi sebagai cermin ruhani, memantulkan kondisi hati apa adanya, tanpa hiasan, tanpa penyangkalan. Pada akhirnya, terbukanya tabir kesadaran membawa seseorang pada kehidupan yang lebih autentik. Ia tidak lagi hidup berdasarkan reaksi semata, tetapi bertindak dari kesadaran yang tenang dan terhubung dengan Allah. Keheningan subuh yang dipenuhi Al-Ikhlas menjadi ruang perjumpaan yang intim antara hamba dan Tuhannya, ruang di mana jiwa diperbaharui setiap hari, dan langkah hidup diarahkan kembali kepada tujuan yang sejati. Jika Anda menghendaki, saya siap melanjutkan ke bab 7, yang akan menyentuh rahasia istiqomah dan perubahan takdir secara perlahan namun pasti. Bab 7, istiqomah yang menggeser takdir secara halus. Istiqomah sering disalahpahami sebagai sekadar konsistensi lahiriah, padahal hakikatnya adalah kesetiaan batin yang terus dijaga meski tidak ada yang melihat. Membaca Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh, hari demi hari, adalah bentuk istiqomah yang bekerja dalam diam. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pengakuan, tetapi ada kekuatan halus yang terus terakumulasi di dalam jiwa. Dari sinilah perubahan besar sering bermula, bukan dengan lonjakan drastis, melainkan dengan pergeseran perlahan yang nyaris tidak disadari. Namun dampaknya terasa dalam jangka panjang. Ketika istiqomah dilakukan dengan kehadiran hati, takdir tidak berubah secara kasar, tetapi diarahkan ulang dengan kelembutan ilahi. Seseorang mungkin tidak langsung melihat perbedaan pada hari-hari awal, namun seiring waktu, ia akan menyadari bahwa jalan hidupnya terasa lebih terarah, pertemuan-pertemuannya lebih bermakna, dan keputusan-keputusannya lebih tepat. Al-Ikhlas menjadi kompas batin yang menjaga arah ini, mengingatkan bahwa segala sesuatu berawal dan berakhir pada keesaan Allah. Istiqomah juga melatih jiwa untuk bersabar terhadap proses, tanpa menuntut hasil instan. Dalam pengulangan yang sama setiap pagi, seseorang belajar bahwa kedalaman tidak lahir dari variasi, melainkan dari ketekunan. Al-Ikhlas yang dibaca dengan kesadaran tidak pernah benar-benar sama, karena kondisi batin yang membacanya selalu berubah. Dari sinilah muncul kedewasaan ruhani, di mana seseorang mampu menerima fase naik dan turun tanpa kehilangan komitmen kepada Allah. Perubahan takdir yang halus seringkali tampak dalam cara seseorang merespons keadaan. Hal-hal yang dulu memancing emosi kini terasa lebih ringan, dan situasi yang dulu membingungkan kini bisa dihadapi dengan kejernihan. Ini bukan karena masalahnya menghilang, tetapi karena kapasitas jiwa untuk menampung dan memahaminya semakin luas. Istiqomah dengan Al-Ikhlas membentuk fondasi batin yang kokoh, sehingga kehidupan tidak lagi terasa rapuh di hadapan ketidakpastian. Pada akhirnya, istiqomah adalah bentuk penyerahan yang paling jujur. Tanpa banyak kata, tanpa tuntutan balasan, seseorang terus melangkah dalam kesadaran tauhid yang sederhana namun mendalam. Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh menjadi saksi dari perjalanan sunyi ini, perjalanan yang perlahan menggeser takdir menuju jalur yang lebih selaras dengan kehendak Allah. Jika Anda ingin, saya akan melanjutkan ke bab 8 yang akan membahas rasa cukup, kelegaan batin, dan kebebasan sejati yang lahir dari tauhid murni. Bab 8, rasa cukup dan kebebasan batin yang jarang disadari. Salah satu anugerah paling halus yang muncul dari pembacaan Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh adalah lahirnya rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan luar. Rasa cukup ini bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhentinya kegelisahan yang selama ini menggerogoti hati. Tanpa disadari, seseorang mulai merasa ringan menjalani hari, tidak lagi dikejar-kejar oleh keinginan yang tak ada ujungnya. Inilah kebebasan batin yang jarang disadari, karena ia datang tanpa gemuruh, hadir sebagai ketenangan yang stabil dan konsisten. Ketika tauhid meresap dengan utuh, jiwa tidak lagi mencari sandaran di luar Allah. Pujian tidak membuatnya melambung, dan celaan tidak menjatuhkannya.
Al-Ikhlas mengajarkan bahwa hanya Allah yang maha sempurna, sehingga manusia tidak perlu membuktikan kesempurnaan dirinya. Dari kesadaran ini lahir kelegaan batin yang mendalam, di mana seseorang bisa menerima dirinya apa adanya, sambil terus memperbaiki diri tanpa tekanan yang melelahkan. Rasa cukup juga mengubah cara seseorang memandang rezeki dan kehilangan. Apa yang datang diterima dengan syukur, dan apa yang pergi dilepas dengan lapang dada. Al-Ikhlas bekerja seperti penyeimbang emosi, menjaga agar hati tidak terikat berlebihan pada apapun selain Allah. Dalam kondisi ini, seseorang tetap bergerak dan berusaha, tetapi hatinya tidak terbelenggu oleh hasil. Kebebasan inilah yang membuat langkah terasa ringan dan niat tetap lurus. Kebebasan batin yang lahir dari tauhid murni bukanlah lari dari tanggung jawab, melainkan kemampuan untuk menjalani tanggung jawab tanpa beban emosional yang berlebihan. Seseorang menjadi lebih hadir dalam setiap aktivitas, lebih tulus dalam berbuat baik, dan lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Al-Ikhlas yang dibaca di awal hari menjadi pengingat sunyi bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pencapaian duniawi, melainkan oleh kedekatan kepada Allah. Pada akhirnya, rasa cukup adalah pintu menuju kebahagiaan yang sejati. Ketika hati tidak lagi haus akan pengakuan dan kepemilikan, ruang batin menjadi lapang untuk merasakan kehadiran ilahi dalam setiap detik kehidupan. Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh menanamkan kesadaran ini secara perlahan, hingga seseorang menyadari bahwa kebebasan sejati bukanlah memiliki segalanya, tetapi tidak diperbudak oleh apapun selain cinta kepada Allah. Jika Anda berkenan, saya siap melanjutkan ke bab 9, yang akan membawa kita pada makna ketundukan total dan keikhlasan paling dalam. Bab 9, ketundukan total dan keikhlasan yang memurnikan niat. Pada fase tertentu dalam perjalanan ruhani, seseorang akan sampai pada titik di mana ia tidak lagi bernegosiasi dengan kehendak Allah. Ketundukan ini bukan lahir dari keterpaksaan, melainkan dari pemahaman yang dalam bahwa segala sesuatu berjalan dalam kebijaksanaan yang sempurna. Al-Ikhlas yang dibaca 11 kali setelah subuh menuntun jiwa menuju kondisi ini secara perlahan, meluruhkan sisa-sisa penolakan batin yang selama ini tersembunyi di balik doa dan harapan pribadi. Disinilah ketundukan total mulai tumbuh, bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai bentuk kekuatan yang paling jujur. Keikhlasan sejati tidak selalu terlihat dari luar, karena ia bekerja di wilayah niat yang paling halus. Ketika tauhid benar-benar mengakar, seseorang tidak lagi sibuk menghitung pahala atau membandingkan amal. Ia berbuat karena sadar bahwa segala bentuk kebaikan adalah respons alami dari hati yang mengenal Tuhannya. Al-Ikhlas dengan kesederhanaannya menjadi pengingat bahwa amal sekecil apapun memiliki nilai ketika dilakukan tanpa pamrih, dan sebaliknya, amal sebesar apapun bisa kehilangan makna jika dibebani oleh kepentingan diri. Dalam ketundukan yang mendalam, doa pun berubah maknanya. Ia tidak lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi ruang dialog batin yang penuh kepercayaan. Seseorang tetap memohon, namun hatinya sudah siap menerima apapun yang ditetapkan. Al-Ikhlas membentuk sikap batin ini dengan lembut, mengajarkan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan hambanya, bahkan ketika hamba itu sendiri belum mampu merumuskannya dalam kata-kata. Keikhlasan juga membebaskan jiwa dari kelelahan spiritual yang sering muncul akibat ekspektasi berlebihan. Ketika seseorang tidak lagi menuntut hasil tertentu dari ibadahnya, ia justru merasakan kedalaman yang lebih nyata. Al-Ikhlas yang dibaca dengan niat murni menjadi sumber ketenangan yang stabil, bukan lonjakan emosi sesaat. Dalam kondisi ini, hubungan dengan Allah terasa lebih dekat, lebih hangat, dan lebih personal, tanpa perantara ambisi atau ketakutan. Pada akhirnya, ketundukan total adalah puncak dari perjalanan tauhid, di mana hati sepenuhnya berserah tanpa kehilangan kesadaran. Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh menjadi jalan sunyi menuju kemurnian niat ini, menuntun jiwa untuk berdiri di hadapan Allah dengan apa adanya. Dari sinilah lahir kehidupan yang lebih jujur, lebih ringan, dan lebih bermakna, karena segala sesuatu dijalani dalam bingkai keikhlasan yang memurnikan niat dan menenangkan jiwa.
Jika Anda menginginkan penutup yang kuat dan reflektif, saya siap melanjutkan ke bab 10 sebagai klimaks dari keseluruhan naskah ini. Bab 10, pulang ke sumber dan kehidupan yang bercahaya. Pada akhirnya seluruh perjalanan ruhani yang dilalui melalui Al-Ikhlas bermuara pada satu kesadaran paling sederhana sekaligus paling dalam, yaitu pulang ke sumber segala kehidupan. Membaca Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh bukanlah tentang mengejar pengalaman luar biasa, melainkan tentang mengingat asal dan tujuan akhir diri ini. Dalam keheningan pagi, jiwa diajak kembali kepada fitrahnya. Fitrah yang mengenal Allah sebagai satu-satunya sandaran, satu-satunya tujuan, dan satu-satunya tempat kembali dari segala pencarian yang melelahkan. Kesadaran pulang ini menghadirkan kehidupan yang bercahaya dari dalam. Bukan cahaya yang memancar untuk dipamerkan, tetapi cahaya yang menenangkan siapapun yang berada di sekitarnya. Seseorang yang hatinya terhubung dengan keesaan Allah membawa keteduhan dalam kata-katanya, ketenangan dalam sikapnya, dan kebijaksanaan dalam tindakannya. Al-Ikhlas membentuk karakter ini secara perlahan, mengukir nilai-nilai tauhid dalam setiap lapisan kepribadian, hingga kehidupan sehari-hari pun menjadi bentuk ibadah yang hidup. Dalam cahaya tauhid yang murni, hidup tidak lagi dipandang sebagai rangkaian kebetulan, melainkan sebagai amanah yang syarat makna. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, dan setiap ujian diterima sebagai bagian dari perjalanan pulang yang telah diatur dengan sempurna. Al-Ikhlas mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, karena segala sesuatu berada dalam genggaman Allah yang Maha Esa. Kesadaran ini melahirkan keberanian untuk hidup sepenuh hati, tanpa rasa takut yang berlebihan terhadap masa depan. Kehidupan yang bercahaya juga ditandai dengan kemampuan untuk hadir sepenuhnya di setiap momen. Seseorang tidak lagi terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan akan hari esok, karena hatinya berlabuh pada kehadiran Allah di saat ini. Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh menjadi jangkar kesadaran yang menjaga jiwa tetap terhubung dengan realitas ilahi, apapun yang sedang dihadapi. Dari sinilah muncul kedamaian yang tidak mudah diguncang oleh perubahan keadaan. Akhirnya, rahasia Al-Ikhlas bukan terletak pada keajaiban yang kasat mata, tetapi pada transformasi sunyi yang mengubah cara hidup dan cara memaknai keberadaan. Ketika seseorang menjadikan amalan ini sebagai pintu masuk menuju tauhid yang hidup, ia tidak hanya membaca Al-Ikhlas, tetapi hidup di dalam maknanya. Dan di sanalah, tanpa disadari, ia telah sampai di rumah yang selama ini ia cari, rumah bernama keesaan Allah, tempat jiwa beristirahat dengan tenang dan penuh cahaya. Jika dari awal hingga akhir pembahasan ini, ada satu bagian yang terasa mengetuk hati Anda, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Karena seringkali, hidayah datang bukan sebagai jawaban besar, tetapi sebagai dorongan halus untuk memulai satu langkah kecil dengan penuh kesadaran. Cobalah amalan ini dengan hati yang hadir, rasakan sendiri bagaimana Al-Ikhlas bekerja dalam keheningan subuh Anda. Jika video ini memberi makna, bantu cahaya ini menjangkau lebih banyak jiwa dengan menekan tombol suka, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus berjalan bersama dalam kajian-kajian ruhani berikutnya. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam kesadaran yang lebih jernih dan hati yang lebih dekat kepadanya.